kita ini sesuai dengan hukum dan ketentuan Allah gitu ya. Jadi kalau hubungannya sama perencanaan keuangan syariah itu kayak gimana? Jadi perencanaan keuangan syariah itu intinya sebenarnya 3 hal. Kita dapetin uangnya itu dengan cara yang halal, ngelolanya juga sesuai dengan norma-norma dan prinsip Islam, dan membelanjakan hartanya itu juga sesuai dengan prinsip Islam. Jadi ibaratnya di 3 hal ini kita harus pastikan kita ibaratnya dengan pagar-pagar yang syariah gitu ya. Nah, oke lah kita udah kerjanya dengan kerja yang halal. Nah, ngelola uangnya juga pun harus dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya kita nabungnya ya kita pilih yang bank syariah gitu ya untuk transaksi harian, untuk gaji dan segala macam. Investasinya pun juga harus cari investasi-investasi yang syariah gitu ya. Dan membelanjakan hartanya gitu ya, kita ngeluarin hartanya itu juga harus sesuai dengan value-value Islam. Jadi jangan ke hal-hal yang sifatnya impulsif, ke hal-hal yang malah mendatangkan mudarat gitu lah buat kita gitu. Atau malah ke hal-hal yang bersifat maksiat. Itu nauzubillah kita harus hindari itu. Jadi terkait membelanjakan harta itu kita harus moderate spending gitu ya. Nah, secara perencanaan keuangan syariah ini juga sebenarnya lebih ke value-nya sih Mbak. Jadi kayak kita as a muslim tuh harus tahu nih strong why-nya kenapa sih saya harus merencanakan keuangan. Karena banyak nih teman-teman muslim kita nganggap bahwa kalau kita merencanakan keuangan, kita investasi, kita nabung, itu artinya kita nggak percaya sama rezeki Allah gitu. Nah, itu nggak kayak gitu konsepnya gitu. Jadi kita as a muslim kita harus sadar bahwa yang namanya harta, yang namanya uang kita itu itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itu udah ada dalam hadis gitu ya, dalam hadis Sahih At-Tirmizi bahwa nanti yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat itu ada 4. Yang pertama yaitu umurnya, yang kedua jasadnya, yang ketiga ilmunya bermanfaat enggak, dan yang keempat itu hartanya. Dari mana nih kita peroleh gitu dan kemana kita habiskan. Jadi nggak cuma dari mana kita perolehnya, kemana kita habiskan harta-harta kita itu juga harus ke hal-hal yang syariah dan akan dipertanggungjawabkan. Jadi memang dimensinya gitu ya, perencanaan keuangan syariah itu nggak hanya ke dunia aja, tapi dunia dan akhirat gitu. Mungkin kalau kita telah lagi definisi perencanaan keuangan kan kita ibaratnya ngelola uang untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi ibaratnya gimana sih caranya kita beli rumah, ya udah kita investasi, nabungnya sekian sekian sekian, kita ngontrol belanja sekian 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 gitu ya. Tapi kalau di perencanaan keuangan syariah itu nggak sampai segitu, nggak hanya sampai di situ gitu. Jadi kita perencanaannya dimensinya udah dari dunia sampai dengan akhirat kayak gitu. Gimana caranya? Ya kalau misalnya di Islam kita tahu nih ada namanya ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Wakaf itu juga kan harta ibaratnya yang tanda kutip akan dibawa mati gitu ya. Sampai sekarang juga saya beberapa kali itu baca-baca ada loh sekarang wakaf saham kayak gitu dan segala macamnya gitu ya. Dan selain itu juga tujuan-tujuan keuangan kita itu kan sebenarnya hal-hal baik ya. Dalam perencanaan keuangan syariah gitu ya, merencanakan keuangan dan investasi itu sebenarnya adalah tools buat kita untuk mencapai tujuan keuangan yang sifatnya ibadah. Jadi kayak ibaratnya kita nyiapin dana pensiun, nyiapin beli rumah, nyiapin dana pendidikan, buat beli mobil, itu kan sebenarnya tujuan keuangan yang kita niatkan untuk ibadah. Kayak misalnya menyiapkan dana pendidikan anak nih gitu ya, itu kan juga ibadah ya, kita pengen pendidikan anak kita yang baik sehingga kita siapkan uangnya dari sekarang. Nah prosesnya kita investasi nih, kita nyiapin beli saham tiap bulannya, DCA di saham-saham blue chip dan segala macam untuk mencapai si anak kita bisa sekolah sampai universitas, itu juga termasuk ibadah gitu buat kita. Jadi harus ditanamkan ke diri kita bahwa kita ngelola uang, kita rencanakan uang gitu ya, kita investasi gitu ya, buat perempuan-perempuan itu sebenarnya juga part of ibadah loh, karena kita mempersiapkan ibadah yang lebih besar gitu nantinya gitu. Kayak misalnya kita tadi dana pendidikan, mau nyiapin haji gitu ya, yang muda-muda nih harus nyiapin haji dari sekarang gitu ya, mau umroh, mau beli rumah, itu kan semuanya sifatnya ibadah kalau kita mengingatkan untuk Allah gitu. Jadi prosesnya nih, financial planningnya itu juga merupakan ibadah gitu. Jadi memang konsep value-nya perencanaan keuangan syariah itu seperti itu kira-kira Mbak Rosida.